Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khoyunisa Farah Atanindira. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 3 Samarinda. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan resensi buku dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa identifikasi dari buku ini. Nah, yang pertama, buku ini itu diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018 di Jakarta dengan tebal 346 halaman. Buku ini juga merupakan edisi pertama dengan ukuran 14 x 21 cm dan dengan ISBN 978 602 412 518 dan 9 dan dengan harga sekitaran 98.000. Nah, Henry Manampiring sebelumnya itu pernah menulis buku dengan judul The Alphago's Guide, dan 3 tahun setelahnya ia pun kembali menghadirkan buku yaitu Filosofi Teras ini. Nah, buku ini tuh memperkenalkan filsafat stoikisme dari Yunani dan Romawi kuno. Tujuannya adalah untuk membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih santai dan bijaksana. Saya memilih buku ini karena menurut saya itu buku ini tuh sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana banyak banget orang yang mudah tersinggung, habis itu mudah overthinking, atau bahkan suka tertekan oleh hal-hal yang sebenarnya itu nggak terlalu penting gitu, terutama para remaja. Nah, filosofi teras ini tuh membahas prinsip-prinsip stoikisme yang dikembangkan oleh Zeno dari Citium sekitar 2000 tahun yang lalu. Nama teras sendiri dipilih oleh Henry karena ia merasa bahwa kata stoa itu susah diucapin oleh orang Indonesia. Dan pesan utama buku ini adalah bagaimana kita bisa terbebas dari emosi negatif seperti amarah, cemas, iri, dan mengajak kita untuk fokus pada kebajikan atau arete sebagai makhluk yang rasional. Ada beberapa prinsip penting yang dijelaskan dalam buku ini, yaitu yang pertama ada dikotomi kendali, yaitu suatu paham yang membagi hal itu menjadi dua jenis, yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kedua yaitu premeditatio malorum, yaitu membayangkan skenario terburuk agar kita itu bisa lebih siap menghadapi semua hal yang akan terjadi. Dan yang ketiga adalah amor fati, yaitu gimana cara kita itu menerima setiap kejadian, baik itu kejadian baik maupun kejadian buruk, sebagai bagian dari kebajikan yang dapat kita temukan dalam hidup. Menurut saya sendiri, Henry Manampiring itu berhasil menyampaikan filsafat stoikisme ini yang tergolong rumit dengan bahasa yang sederhana, sehingga orang-orang kayak kita itu mudah banget memahaminya. Ia juga membagikan pengalaman pribadinya, sehingga kita ini merasa lebih dekat dengan isi buku ini. Buku ini juga sangat relevan bagi anak muda yang sering merasa gelisah maupun tertekan di era digital ini. Namun, buku ini juga punya kekurangan. Apa aja sih? Jadi, beberapa pembahasan itu masih terkesan umum dan kurang mendalam untuk pembaca yang emang dia tuh ingin mencari kajian filsafat yang lebih serius dan lebih dalam gitu. Ada juga bagian yang terasa agak berulang dan monoton, sehingga buku ini tuh lebih tepat jika kita anggap sebagai suatu pengantar praktis terhadap filosofi stoikisme ini dan bukan analisis filosofis akademis. Ya, tapi secara keseluruhan, Filosofi Teras itu adalah buku yang segar, relevan, dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membangun mental yang kuat dan tangguh, serta orang-orang yang ingin belajar menghadapi hidup dengan lebih tenang. Bagi saya pribadi sih, buku ini tuh membantu melepas hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu dipusingkan dan belajar untuk menerima hal-hal yang bisa saya kendalikan, serta berfokus pada apa yang ada di dalam kendali saya. Jadi, saya sangat merekomendasikan buku ini, terutama bagi orang-orang atau remaja yang ingin mengurangi overthinking mereka dan belajar untuk hidup dengan lebih realistis. Nah, itulah resensi buku Filosofi Teras. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membaca bukunya. Salam literasi.